Bukan rahasia lagi kalau berolahraga itu memang penting buat kesehatan ya. Nah, salah satu olahraga yang lagi banyak digandrungi nih adalah bersepeda. Tapi belakangan ini beredar kabar kalau katanya bersepeda bisa ningkatin risiko gangguan prostat pada pria. Nah loh, bener nggak ya? Emang ada hubungannya? Terus harus gimana dong? Tenang, semuanya akan saya jelaskan di video ini. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Sebelum kita mulai pembahasannya, yuk kita kenali dulu apa sih sebenarnya itu prostat. Jadi, prostat ini adalah sebuah organ yang hanya dimiliki oleh pria. Nah, prostat ini letaknya di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kemih uretra yang mengalirkan urin dari kandung kemih. Nah, fungsinya apa sih? Ya, fungsi dari kelenjar ini adalah untuk mengeluarkan cairan yang menyuburkan dan melindungi sperma. Jadi memang prostat ini memainkan peranan yang penting dalam fungsi seksual dan juga reproduksi pria. Nah, adanya cedera, tekanan, dan juga gesekan yang kuat maupun lama pada prostat itu dikhawatirkan bisa menyebabkan masalah pada prostat. Contohnya peradangan atau disebut juga sebagai prostatitis. Ini nih yang memicu kekhawatiran soal kemungkinan munculnya gangguan prostat akibat bersepeda. Soalnya kan saat duduk di atas sadel sepeda mau nggak mau ya, area perineum alias area antara kelamin dan anus itu akan mendapat tekanan tuh. Apalagi kalau dilakukan dalam waktu yang lama, sering, dan juga melalui medan yang cukup berat. Jadi khawatirnya baik saraf maupun pembuluh darah yang ada di sekitar prostat bisa juga mendapatkan tekanan tersebut, sehingga terjadilah gangguan prostat seperti prostatitis itu. Apa aja sih gejalanya prostatitis? Well, gejalanya bisa berbeda-beda pada tiap orang. Saya coba jelasin secara singkat ya. Yang pertama ada sulitnya buang air kecil. Terus ada juga yang mengalami munculnya sensasi nyeri atau perih saat buang air kecil. Terus juga jadi sering kencing di malam hari atau nokturia. Dan kemudian aliran urinnya juga bisa menjadi lebih lemah. Terus muncul rasa sakit saat ejakulasi, adanya darah pada air mani, hingga penurunan hasrat seksual. Wah, kalau gitu berarti fix dong cowok nggak boleh bersepeda. Sabar, jangan buru-buru ambil kesimpulan. Habis ini saya bakal jelasin ya. Tapi kalau kamu mau tanya-tanya dan konsultasi langsung ke dokter, bisa juga loh. Manfaatin layanan telemedicine untuk chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Buat nyobainnya, langsung aja download di Play Store maupun App Store. Oke, sekarang saya mau jawab pertanyaan yang tadi. Jadi, jawabannya ya nggak juga ya. Bukan berarti dengan adanya informasi mengenai kekhawatiran ini, terus artinya cowok-cowok lebih baik nggak usah bersepeda. No ya. Soalnya, walaupun anggapan ini masuk akal, tapi masih banyak banget penelitian yang dibutuhkan untuk membuktikannya. Lagi pula, seberapa besar risiko hal tersebut bisa terjadi, itu juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Mulai dari durasi bersepeda, intensitasnya, posisi tubuhnya saat bersepeda, bahkan sampai ke jenis sadel dan juga pakaian yang digunakan untuk bersepeda. Maka untuk berjaga-jaga dan meminimalkan resiko tersebut, kamu bisa perhatikan beberapa hal berikut. Seperti memilih ukuran sadel yang desainnya cocok untuk pria. Lebih baik lagi kalau disesuaikan untuk mengikuti bentuk maupun ukuran tubuh. Berikutnya, memilih sadel yang terbuat dari bahan yang mampu mengurangi tekanan pada area perineum. Lalu, melakukan pemanasan dan pendinginan, melakukan peregangan tubuh khususnya pada area panggul, serta mengatur posisi tubuh dan sadel sebaik mungkin. Terus, untuk mewaspadai kondisi ini, kamu juga perlu mewaspadai kemungkinan penyebab prostatitis yang lain nih, yakni infeksi. Risiko prostatitis akibat infeksi ini lebih tinggi kalau kamu menderita infeksi saluran kemih atau ISK. Nah, kurangnya menjaga kebersihan diri khususnya pada organ intim, kemudian kebiasaan menahan kencing dalam waktu lama, serta meningkatnya kelembapan di sekitar area kelamin itu bisa memicu perkembangbiakan bakteri, sehingga kamu lebih beresiko kena ISK. So, buat para pria yang hobi bersepeda, beberapa hal yang barusan saya sampaikan, saya rasa patut jadi perhatian ya. Jangan sampai karena keasikan bersepeda, kamu jadi lupa atau malas menjaga kebersihan tubuh dan jadi kebiasaan menahan kencing lama-lama. Kalau kamu mengalami prostatitis akibat infeksi, selain gejala-gejala yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kamu juga mungkin akan mengalami demam dan menggigil. Terus saya harus apa dong dok kalau sampai mengalami gejala-gejala dari prostatitis? Saran saya sih, jangan ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter di fasilitas kesehatan terdekat ya, supaya bisa segera ketahuan apa penyebabnya, kemudian diberi penanganan yang sesuai juga. Yang jelas, jangan dibiarin gitu aja ya, takutnya kondisi ini makin memburuk dan malah timbul komplikasi yang lebih berat. Nggak mau kan? Kalau ternyata kamu memang mengalami prostatitis nih, kamu mungkin akan diberikan obat-obatan untuk meredakan nyeri dan juga penyumbatan yang terjadi saat buang air kecil.
Kemudian bisa juga tuh diberikan obat untuk meredakan peradangan yang terjadi. Kalau penyebabnya dicurigai karena infeksi, dokter juga mungkin akan meresepkan obat antibiotik yang jenisnya sesuai untuk kondisi ini. Biasanya, antibiotik yang diberikan adalah yang mampu menghambat pembentukan dinding sel bakteri dan dapat membunuh berbagai jenis bakteri yang sering menyebabkan infeksi saluran kemih, termasuk bakteri E. coli yang tadi saya bilang bisa menyebabkan prostatitis. Nah, salah satu contohnya adalah antibiotik jenis fosfomisin trometamol. Obat seperti ini biasanya dikonsumsi dalam dosis tunggal atau sekali minum sehingga lebih nyaman ya. Dan kamu juga nggak perlu cemas atau panik karena lupa minum obat antibiotik yang biasanya kan 2-3 kali sehari tuh. Tapi memang pada sebagian kasus yang lebih berat seperti prostatitis ini, dosis obatnya mungkin nanti perlu ditambahkan untuk membasmi bakteri secara maksimal. Tapi ingat, jangan sembarangan meminum obat ini sendiri tanpa persetujuan dokter. Tetap sesuaikan dosisnya dan juga jenis obatnya dengan anjuran dokter yang sudah memeriksa kamu. Oke? Sip deh, kayaknya segitu dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu-kamu yang lagi menyaksikan. Kalau kamu punya topik kesehatan lain yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, langsung aja tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.